Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Melania Yavinda Sari Nurti. Kali ini saya akan mengajak anak-anak belajar mengenai materi IPS, yaitu sumber daya alam. Nah, dalam video ini, anak-anak akan mempelajari mengenai yang pertama, pengertian sumber daya alam, yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam, yang ketiga, manfaat sumber daya alam, dan yang keempat, upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, anak-anak, sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan, itu termasuk sumber daya alam hayati atau biotik. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke jenis sumber daya alam. Ada apa saja? Saya akan menjelaskannya satu persatu. Jenis-jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke anak-anak, yang pertama adalah pemanfaatan sebagai bahan bakar minyak bumi. Nah anak-anak, kita ketahui bahwa minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam hal, yaitu menjadi aftur sebagai bahan bakar pesawat, solar sebagai bahan bakar kereta api dan kendaraan besar lainnya. Kemudian bensin premium sebagai bahan bakar motor dan mobil. Yang berikutnya adalah sebagai bahan pembuat peralatan. Misalnya besi, tembaga, nikel, logam, dan pemanfaatan sebagai bahan pembuatan peralatan. Baik itu peralatan rumah tangga ataupun bahan baku kendaraan seperti badan pesawat, badan mobil, dan lain sebagainya. Anak-anak, saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam ini dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hasil tambang seperti minyak bumi, bebatuan, emas, dan berbagai tambang. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara bijaksana. Baik anak-anak, jadi perbedaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui adalah terletak pada bisa habis atau punah dan tidak. Jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa habis, jika kita tidak bisa menggunakannya, sebaliknya yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada selama kita bisa menggunakannya dengan baik. Jadi begitu ya anak-anak. Anak-anak, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah
pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik anak-anak, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama itu sebagai bahan makanan, misalnya tumbuhan. Di dalamnya terdapat padi, jagung, singkong, dan itu sebagai sumber karbohidrat. Dan sayur mayur itu sebagai sumber makanan kita sehari-hari. Dan untuk hewannya, contohnya sapi, kita manfaatkan dagingnya, susunya, atau unggas seperti bebek, ayam, kita manfaatkan dan kita olah sebagai sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga adalah sebagai pembangkit listrik. Misalnya anak-anak, cahaya matahari dengan sistem sel surya atau panel surya. Angin, uap, air, dan itu dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembentuk listrik. Yang ketiga anak-anak sebagai bahan pembuatan pakaian. Contohnya kapas. Kapas ya, kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, yang berikutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu upaya melestarikan sumber daya alam. Nah, anak-anak, berikutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang apa saja yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, sumber daya alam selain dimanfaatkan, harus dikelola dan dilestarikan. Untuk melestarikan sumber daya alam tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memperbanyak sumber daya alam. Nah, dengan cara memperbanyak sumber daya alam, seperti hewan dan tumbuhan, harus diperbanyak. Sebagai contoh, untuk tetap memiliki persediaan daging, maka dibuatlah peternakan ayam dan sapi dan lain sebagainya. Dan untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan harus ditanami kembali setelah ditebang. Itu adalah sebagai cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Baik anak-anak, upaya yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memelihara sumber daya alam. Pengendalian sumber daya alam perlu diikuti dengan tindakan pelestarian dan pemeliharaan. Hutan yang gundul harus ditanam kembali, tindakan penghijauan atau reboisasi dapat menjadi salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah, tanah perlu dipupuk, lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Kemudian, upaya yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melindungi sumber daya alam. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Perlindungan hewan langka dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah swaka marga satwa dan taman nasional. Baik, terima kasih anak-anak. Itu saja materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan kalian pelajari lebih mendalam dari materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Selamat pagi. Sampai jumpa ya.